Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarik Azizi ingin menjelaskan tugas kuliah satu dalam bentuk presentasi mata kuliah Statistika Industri. Kita lanjut aja ke tabelnya yang sudah tersediakan di soal. Pertama, ini tabelnya. Lalu eh, yang tabel pertama adalah tabel dari soal dan tabel yang kedua adalah ini sudah disortir menjadi berurut ya agar kita mudah mencari parameter statistiknya. Lalu lanjut ke nomor satu, parameter statistik. Pertama kita cari nilai minimalnya, yaitu nilai minimalnya di sini dari datanya 29 dan maksimalnya adalah 91. Dan range atau rentangnya adalah 91 dikurang 29 sama dengan 62. Lalu kita mencari mean atau rata-rata. Mean rumusnya adalah sigma dari data ini totalnya dijumlahkan dibagi jumlah datanya kan ada 50, berarti ini sudah ditambah ya, sudah ditambah jadi hasilnya 2969 dibagi jumlah datanya ada 50, berarti hasilnya 59,38. Dan modus itu adalah eh, angka yang sering muncul di sini. Angka yang sering muncul ada eh, angka yang sering muncul adalah angka 38 yaitu 3 kali. Terus ada 55 yaitu keluar 5 kali, 3 kali. Yang ketiga adalah 56 keluar 3 kali. Dan yang terakhir adalah 66. Maaf, sorry, 67 dia keluar 3 kali ya. Nah, berarti modusnya ada 5 atau multimodal. Lalu kita mencari mediannya atau titik tengah. Rumusnya adalah data ke-25 ditambah data ke-26 dibagi 2. Di sini data ke-25-nya adalah 60 ditambah data ke-26-nya 60. 120 dibagi 2 sama dengan 60. Lalu kita mencari varian sampelnya. Rumusnya ini ya, sigma data dikurang mean pangkat 2 dibagi n kurang 1. Ini hasilnya dari atas ini yaitu 9.555,78 dibagi 50 kurang 1 berarti 49 sama dengan 195,02. Lalu kita mencari simpangan bakunya. Simpangan baku rumusnya adalah eh, varian sampel rumus dari simpangan baku adalah akar kuadrat dari varian sampel, yaitu akar kuadrat dari 195,02 yaitu 13,96. Lalu lanjut mencari kuartil 1, yaitu rumusnya 1 dalam kurung jumlah data atau n ditambah 1 tutup kurung dibagi 4. Ini 1 ditambah jumlah n-nya 50 ditambah 1 dibagi 4. Hasilnya adalah 12,75. 12,75 dan data 12,75 adalah data ke 12,75 berarti data ke 12 dan data ke 13 ya, di antara itu berarti 55 ya. Sorry, data ke 12 ini 52 dan data ke 13 ini 52 berarti hasil 52. Kuartil 2 itu sama aja kayak median karena titik tengah berarti 60. Dan kuartil 3-nya sama seperti kuartil 1 rumusnya, tapi ini diganti satunya jadi 3 karena dia mencari kuartil 3 berarti 3 dikali dalam kurung n ditambah 1 bagi 4. Ini hasilnya 3 kali 51 bagi 4 adalah 153 dibagi 4 sama dengan 38,25.
Berarti data ke 38,25 adalah 38, berarti 5, 10, 15, 20, 25, 30 ke 32. Berarti ini 63 dan juga 63 di antara apa namanya? Di antara 38 dan 39 karena koma 25 berarti bukan 3. Sorry, 67 berarti. 67. Oh iya benar. Oh, 38 ya, bukan 32 maaf. Berarti 67 atau 67. Oke, ketemu. Dan EQR-nya adalah rumusnya Q3 dikurang Q1. Berarti 67 dikurang 52 sama dengan 15. Udah ketemu eh, EQR-nya. Berarti para nomor satu selesai. Lanjut ke nomor 2, analisis industrinya. Rata-rata diameter baut adalah rata-rata diameter baut adalah 57,38 mean atau rata-rata, menunjukkan ukuran produksi berpusat di sekitar 60. Berpusat menunjuk ukuran produksi berpusat di 60 mm mediannya atau Q2-nya. Median 66 median 60 mm yang dekat dengan rata-rata menunjukkan distribusi data relatif seimbang. Rentang rentang data pada baut rentang baut pada data tersebut adalah 62 mm dari 29 sampai 69 ini dari sampai 91 mm, menunjukkan variasi ukuran baut yang cukup besar. Ininya sangat besar ya, apa namanya, rentangnya cukup besar 62 mm, dan simpangan baku dari data tersebut adalah 13,96 mm, mengindikasikan penyebaran data yang cukup tinggi terhadap rata-ratanya. Sebanyak 50% data berada pada rentang 52 sampai 67 menurut dari Q1 ini dan Q3 52 sampai 67. Secara umum, proses produksi menghasilkan diameter baut yang terpusat di sekitar 60 mm, namun tingkat variasi yang cukup besar. Ini ya medianya. Lanjut nomor 3, data outlier. Pertama kita mencari batas bawah dulu, yaitu rumusnya adalah Q1 dikurang 1,5 dikali EQR. Berarti 52 dikurang 1,5 dikali 15. Hasilnya 29,5. Kalau batas bawah batas atas rumusnya adalah kuartil 3 ditambah 1,5 dikali EQR. Berarti 67 ditambah 1,5 kali 15. Ini perkalian dulu ya yang dikerjain. Hasilnya adalah 89,5. Berarti outlier atasnya adalah berarti outlier atas outlier bawahnya adalah 29,5 dan atasnya 89,5. Berarti kalau ada data yang di bawah 29,5 atau di atas 89,5 itu adalah data outlier ya. Di data tersebut di sini ada 20 ada 3, yaitu 2 kali 29 mm dan 91 mm. Dia berdua itu data outlier karena ini ya, prinsip ini ya. Oke, dan interpretasinya dan pengaruh outliernya, nilai 29 mm dan 91 mm merupakan data outlier karena berada di luar batas bawah dan batas atas yang ini. Lalu nilai 29 mm cenderung menurunkan rata-rata atau mean, sedangkan 91 mm cenderung menaikkan rata-rata mean atau menaikkan rata-rata atau mean. Outlier membuat rata-rata menjadi kurang merepresentasikan mayoritas data yang berada pada rentang 52 sampai 67 mm karena jauh banget ya dia ya, 9129 dan 91, padahal rentangnya cuma segini doang.
Dalam industri manufaktur baut, nilai 29 mm dan 91 mm dapat mengindikasikan cacat produksi, kesalahan pengukuran, atau produk dengan spesifikasi yang berbeda dari mayoritas sampel. Ini dari mayoritasnya ini dan ini dua itu bisa dianggap cacat ya karena data outlier. Oleh karena itu, kedua data tersebut perlu ditinjau lebih lanjut dalam proses quality control untuk memastikan kualitas produk tetap sesuai standar. Lanjut nomor 4, kita uji T1 sampel. Pertama kita cari hipotesis saat nolnya. Ini rumusnya, hipotesis nol itu median, berarti 60 ya. Eh, Berarti dia sama hipotesisnya sama dengan mediannya, yaitu 60. Kalau hipotesis alternatifnya ini berbeda. Jadi di sini kan taraf signifikasinya 6%, 5%. Berarti kalau didesimalin 0,05. Jadi kita ini mencari hipotesis alternatifnya, berarti ini berbeda dari mediannya ya. Karena berbeda jadi ini dibagi dua. 5% ini dibagi dua berarti hasilnya eh, ini kan berarti 2,5%. Berarti 2,5% adalah 0,025. Statistik ujinya ini tabel sama dengan mean dikurang eh, mean dikurang median dibagi S ini simpangan baku. Bentar. Ya, S itu simpangan baku akar kuadrat dari akar kuadrat lagi. Sorry, ya akar kuadrat. Maaf, ini simpangan baku dibagi akar kuadrat dari data. Ya, dari jumlah data. Berarti tabelnya adalah ini dari mean tadi dikurang median. Ini ya, mean dikurang median dibagi simpangan bakunya tadi udah dibagi simpangan baku dibagi lagi jumlah akar kuadrat dari 50 dan ini hasilnya minus 0,62 dibagi 13,96 dibagi lagi 7,071 dan hasilnya ini hasil dari ini terus dibagi ini dibagi ini hasilnya adalah minus 0,314 dan derajat kebebasannya atau DF-nya adalah jumlah data dikurang 1 yaitu 49. Dari tabel T, ini tabel T dari tabel T dari ini 49 dari apa namanya? eh, taraf signifikasi lalu dengan tabel derajat kebebasannya yaitu adalah kurang lebih 2,01 karena em, karena kurang 2,01 itu lebih besar lebih kecil dari 0, lebih kecil dari minus 0,314 dan 0,314 minus 0,314 lebih kecil dari 2,01 maka hipotesis yang pertama diterima. Lanjut ke nomor 5 persamaan regresinya. Ini kan kita ngambil 10 data tabel bebas ya. Ini saya ngambil bebas di sini di data ini. Lalu kita mencari dari X kuadrat dan X kali Y. X kuadrat dan X kali Y. Ini saya kaliin ya karena ini agak ada hubungannya sama selanjutnya. Sudah saya kalikan X kuadrat ini oke. Lanjut.
Lalu kita simpulkan sigma atau total dari X ini sudah saya tambahkan, jumlahkan semua adalah 493, dan sigma dari Y sudah saya tambahkan adalah 696. Sigma dari X pangkat 2 adalah 25.301, dan sigma dari X kali Y adalah 34.704, dan N-nya atau datanya adalah 10. Lalu kita pertama mencari koefisien regresi atau nilai B-nya. Cara mencari nilai B-nya adalah N dikali eh, N dikali sigma dari XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Lalu ini yang ini ini aja ya, diperkata gini ya. Hasilnya adalah 10 kali 34.704 dikurang ini, dan hasilnya adalah 37 37 3.732 dibagi 10 11 10.141, dan hasilnya adalah 0,368. Ini nilai B-nya, dan nilai A-nya atau konstanta adalah rumusnya adalah sigma Y dikurang B, ini koefisien regresi, dikali sigma X dibagi N, dan ini berarti sigma Y-nya kan tadi 696 dikurang B 0,368 dikali sigma X dikali 493 dibagi N-nya 10, hasilnya 51,46. Berarti persamaan regresinya adalah Y sama dengan, atau B ya, Y sama dengan ini Y sama dengan 5146, dan X-nya Y sama dengan 5146 ditambah 0,368 X, dan interpretasinya adalah setiap kenaikan diameter sebesar 1 mm akan meningkatkan kekuatan tarik sekitar 0,368 kN, dan hubungan X dan Y bersikap positif ya, dia nggak ada minusnya. Semakin besar diameter baut, semakin besar kekuatan tariknya menurut model regresi yang diperoleh. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.